Sampai melihat liontin di leher gadis itu, baru si preman tersadar. Gadis yang baru saja ia hina habis-habisan, ternyata adalah putri kandungnya yang ia kira sudah tewas dalam kebakaran. Ternyata lebih dari 10 tahun lalu, preman itu dikejar polisi karena merampok. Untuk menenangkan putrinya yang ketakutan, ia sengaja memakaikan sebuah liontin emas istimewa di lehernya. Namun detik berikutnya, ia menabrak sebuah mobil van lain. Preman itu langsung ditangkap polisi di tempat, sedangkan putrinya ditinggalkan di dalam mobil sambil menangis keras. Di dalam mobil van itu ada seorang pria, yang baru saja melihat putrinya sendiri tewas dalam kecelakaan itu. Saat ia merasa hancur, terdengar suara teriakan minta tolong dari mobil pelaku. Melihat mobil itu bocor bensin dan akan meledak, ia langsung berlari. Dan tepat 1 detik sebelum ledakan, ia berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Untuk mengisi kekosongan karena kehilangan putrinya, pria itu memutuskan mengakui gadis kecil itu sebagai putrinya sendiri. Sejak saat itu ia memperlakukannya seperti darah dagingnya sendiri. Sedangkan si preman melihat mobil itu meledak, mengira putrinya tewas dalam kebakaran. 15 tahun pun berlalu. Preman itu bebas dari penjara. Hanya butuh 3 tahun. Dari mantan napi, ia menjelma menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Selama ini, ia hanya memikirkan balas dendam pada pria itu, karena ia menyalahkannya atas kematian putrinya. Tanpa tahu, putrinya ternyata masih hidup, dan dirawat dengan penuh kasih oleh pria itu. Gadis itu pun sangat pengertian, selalu ingin menyembuhkan penyakit kaki ayahnya. Namun selalu dilarang oleh sang ayah. Melihat ayahnya begitu tegas, gadis itu pun akhirnya mengiyakan. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahunnya. Pria itu membawanya ke restoran cepat saji, karena itu cara favoritnya merayakan setiap tahun. Saat merayakan, pria itu baru teringat ia lupa menyiapkan kue. Meski gadis itu bilang semua ini sudah cukup, karena sayangnya pada sang putri, pria itu tetap menyeret kakinya yang pincang untuk membelikan kue. Di pintu ia tanpa sengaja bertemu ayah kandung sang gadis. Keduanya berpapasan tanpa saling mengenali. Saat menunggu pesanan, preman itu tak sengaja melihat kebiasaan sang gadis memasukkan kentang goreng ke dalam burger, persis seperti almarhum putrinya. Ia pun berpikir jika putrinya masih hidup, pasti seusia gadis ini. Saat melihat wajahnya murung, gadis itu membawa burger kentang goreng buatan sendiri ke arahnya. Preman itu sempat tertegun, lalu menerima kebaikan sang gadis untuk mencairkan suasana. Sambil makan burger kentang goreng itu, ia bercerita tentang putrinya, mengisahkan bahwa saat lahir ia membuatkan liontin emas khusus untuk mengenang jejak kaki mungilnya. Karena gadis itu juga punya liontin yang mirip. Ia pun penasaran bertanya seperti apa bentuknya. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, anaknya buah datang tergesa-gesa, mengabarkan bahwa mereka menemukan alamat pemilik van di masa lalu. Preman itu sudah menunggu momen ini 18 tahun. Ia pun membawa anak buahnya ke rumah musuhnya. Tak lama, pria itu kembali dengan kue. Namun sampai di depan rumah ia teringat lupa membeli iga. Gadis itu memintanya pulang dulu, dan ia sendiri ke supermarket. Begitu pria itu masuk halaman, ia melihat sekelompok bodyguard bersetelan rapi. Si preman berdiri di depan sebuah foto hitam putih yang dipuja. Saat itu pria itu langsung mengenali si preman sebagai sopir mobil hitam yang ditangkap karena merampok dulu. Belum sempat bereaksi, ia sudah ditendang jatuh ke tanah. Preman itu menuduhnya membunuh putrinya, memaksanya berlutut dan mengaku. Padahal yang menyebabkan kecelakaan dan ledakan itu adalah preman sendiri. Marah besar, ia mengayunkan tongkat bisbol, bersiap memukuli pria itu sampai mengaku. Tak disangka gadis itu tiba tepat waktu. Preman itu kaget, karena gadis baik hati yang ia temui di restoran ternyata putri musuhnya. Amarahnya makin menjadi. Tak habis pikir bagaimana pembunuh ini pantas memiliki putri sebaik itu. Gadis itu tak percaya ayahnya pembunuh. Pria itu pun kembali menegaskan, kecelakaan itu disebabkan oleh si preman sendiri. Preman itu mendorong gadis itu, mengayunkan tongkat ke arah pria itu. Di detik genting, gadis itu maju menahan serangan. Tanpa